Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, selamat Paskah. Selamat menikmati kemenangan di dalam kehidupan setiap kita. Sebab Tuhan kita sudah menang dan kita pun sudah ditentukan menjadi lebih daripada pemenang. Hari ini kita memperingati Paskah Bapak Ibu Saudara. Dan Paskah ini sebenarnya puncak dari semua karya dari Bapa Surgawi di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus atas hidup kita Bapak Ibu Saudara. Namun seringkali sayangnya banyak orang Kristen itu salah persepsinya. Yang dirayakan, yang dibesar-besarkan itu adalah kelahirannya, Natal. Kita percaya bahwa setiap kali Natal, wow, itu dirayakan besar-besaran betul-betul. Dan semua kita merindukan momen-momen Natal. Dan sepertinya Natal itu seperti momen-momen yang magic buat kita, sehingga kita tuh merasa sepertinya kalau begitu masuk bulan Desember, rasanya sudah wow, melihat pernak-pernik Natal, mall-mall dan sebagainya sudah didandani dengan suasana Natal dan sebagainya. Lagu-lagu Natal sudah berkumandang di mana-mana. Sungguh itu adalah momen-momen yang begitu magical dalam hidup setiap kita. Nah, namun Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kalau Tuhan cuma lahir, maka sia-sialah iman percaya kita. Kalau lahir, semua lahir Bapak Ibu Saudara. Namun Bapak Ibu Saudara, Paskah itu menggambarkan tentang kebangkitan, kemenangan dari Tuhan kita atas maut tentunya. Satu hal yang saya seringkali sampaikan kepada orang-orang di mana saya melayani, saya selalu katakan, Tuhan itu lebih memilih turun ke neraka untuk kita daripada dia pergi ke surga tanpa kita. Sungguh kasih yang begitu besar bagi setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, harusnya Paskah itu merupakan yang kita rayakan betul-betul. Karena disitulah kunci kemenangan kita, disitulah kebangkitan Tuhan kita. Jadi tema kali ini saya mau mereview kita kembali kepada apa yang Bapak Surgawi sudah rencanakan bagi setiap kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mati agar kita hidup. Dia mati supaya kita hidup. Nah, sebelum lebih lanjut saya membahas hal ini, saya mau mengajak kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang maha segalanya, bagaimana kami dapat mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepadamu atas pengorbananmu bagi hidup kami. Engkau rela menjalani jalan salib itu. Engkau rela dihina, dicaci, dimaki, dan engkau rela Tuhan direndahkan sebegitu rupa hanya untuk menebus dan menanggung setiap dosa kami. Seharusnya kami yang mengalami semuanya itu, tetapi karena kasih-Mu, Engkau mengambil alih semuanya dan Engkau menanggungnya sendiri, beban dosa dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, untuk kematian-Mu, sehingga lewat kematian-Mu itu kami semua boleh memperoleh hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bantu setiap kami saat ini untuk mengingat kembali betapa besarnya pengorbanan-Mu atas hidup kami Tuhan.
Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paskah tidak akan pernah terjadi tanpa satu kata, yaitu ketaatan. Tuhan Yesus taat kepada rencana dari Bapa Surgawi. Kita mau baca sama-sama firman Tuhan terambil dari Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya mau mengulang sekali lagi ayat yang ke-8-nya. Bapak Ibu Saudara, tadi dikatakan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya ingin kembali mereview saat-saat kita memperingati Jumat Agung kemarin, dan tentunya Paskah yang kita peringati bersama. Dengan segala pesan yang ada dan yang telah kita terima, di saat kita semua begitu tersentuh dan terharu akan segala karya dan pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara, apa arti kata pengorbanan? Pengorbanan membawa maksud merelakan diri untuk melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan. Itu pengorbanan. Dalam rencana Bapa Surgawi untuk menyelamatkan manusia dari kematian akibat dosa sejak kejatuhan Adam, maka satu hal yang sebenarnya tidak terpikirkan oleh manusia, yaitu karya Bapa Surgawi dalam mengaruniakan anak tunggalnya Yesus Kristus menjadi manusia untuk menggenapi rencana agungnya, yaitu keselamatan bagi seluruh umat manusia. Itu sebabnya dia disebut juru selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara, logikanya ketika Tuhan menjadi manusia adalah sesuatu yang menurunkan derajat keberadaannya, karena manusia adalah ciptaannya sendiri, dan ia melepaskan kemuliaannya di surga untuk turun
ke dunia. Bisa dibayangkan, pencipta mengambil rupa sebagai ciptaan. Itu adalah sebuah penurunan derajat yang luar biasa. Karena manusia adalah ciptaannya sendiri. Dan ia melepaskan kemuliaannya di surga untuk turun ke dunia. Ini bermakna, Bapak Ibu Saudara, ia berkorban dengan merendahkan diri dan menjadi seorang manusia melalui kelahiran anak tunggalnya, Yesus Kristus. Bahkan semasa kelahiran Yesus ke dunia, ia bukan berada di tempat yang serba mewah, tetapi dilahirkan di sebuah tempat yang tidak selayaknya seorang bayi dilahirkan, yaitu di sebuah kandang pada palungan yang kotor dan menjijikkan keadaan sekitarnya. Pengorbanan Yesus dalam hal ini adalah bahwa Yesus lahir bukan seperti seorang raja. Padahal ingat baik-baik, dia adalah raja di atas segala raja. Namun kelahirannya tidak seperti seorang raja yang dilahirkan di tempat yang mewah dan serba berkecukupan. Inilah kasih dan pengorbanan Bapa Surgawi melalui kelahiran anak tunggalnya, yang membawa kepada gambaran bahwa kelahirannya di kandang memberikan gambaran bahwa tempat kelahirannya terlalu rendah. Dan hal ini menunjukkan bahwa Bapa Surgawi mengasihi semua manusia. Dia tidak memandang derajat, hingga ke golongan manusia yang paling hina sekalipun. Tempat atau kandang ini adalah gambaran kepada orang-orang yang tidak dihormati dan mempunyai taraf sosial manusia yang begitu rendah. Dan Tuhan kita Yesus Kristus memilih untuk lahir di tengah-tengah mereka. Ini adalah gambaran kasih yang melampaui segala akal. Seterusnya, Yesus memiliki sifat ketaatan kepada Bapaknya, di mana segala rencana Bapaknya, walaupun Yesus memiliki sifat natur sebagai manusia, ingat dia mengambil rupa seorang manusia yang masih dapat mampu menanggung penderitaan dan taat kepada Bapa di surga. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu menjadi manusia seutuhnya. Namun dalam keadaan sebagai manusia seutuhnya dengan sifat nature-nya sebagai manusia, bayangkan dia mampu untuk taat sedemikian rupa kepada Bapaknya di dalam segala rencananya atas hidupnya, dan mampu untuk menanggung penderitaan yang begitu dahsyat. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dosa seisi dunia dipikulnya, ditanggungnya. Itu sebabnya dia disiksa sampai tidak menyerupai
manusia. Dan Dia mampu untuk menjalaninya. Seperti ada tertulis di dalam kitab Ibrani 5 ayat yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Kerendahan diri Yesus telah memampukannya untuk taat kepada rencana Bapa Surgawi dalam penyelamatan umat manusia. Sehingga ia rela disalibkan dan mengalami berbagai macam penderitaan dan penghinaan sampai menghembuskan nafasnya yang terakhir di kayu salib. Dan seterusnya menyempurnakan rencana penyelamatan manusia yang kekal. Oh haleluya, puji syukur kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 10 ayat ke-18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, kata Tuhan Yesus, melainkan Aku memberikannya menurut kehendakku. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, begitu taatnya Tuhan Yesus. Sekalipun secara manusia dia juga mengalami kegentaran. Saya percaya dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, di dalam segala ketakutan dan kekhawatiran kita belum pernah keluar keringat kita seperti darah. Dan Tuhan Yesus mengalami hal seperti itu. Sebagai manusia dia gentar, tapi ketaatannya kepada Bapa mengalahkan semua kegentarannya. Dikatakan dia sampai taat, sampai mati di kayu salib. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita melihat beberapa fakta tentang kematian Tuhan Yesus. Kenapa di masa Paskah ini saya lebih banyak berbicara tentang kematian? Karena Bapak Ibu Saudara, tidak akan ada kebangkitan tanpa kematian. Ketaatan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa sehingga dia rela sampai mati di kayu salib, itulah yang pada akhirnya membawa dia kepada kebangkitan dan kemenangan. Nah, saat ini saya mau mengajak kita sekali lagi untuk melihat beberapa fakta tentang kematian Tuhan Yesus. Karena Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang seringkali berkata bahwa kisah penyaliban Tuhan Yesus dan kebangkitannya itu hanya sebagai sebuah rekayasa, hanya sebagai sebuah drama. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, bahwa kematian Kristus di kayu salib itu nyata. Itu nyata. Orang mau katakan apapun, tetapi sekali lagi kematian Yesus di kayu salib itu nyata. Banyak orang yang frustrasi dengan menggugat keilahian Yesus. Lalu mereka mulai mempersoalkan kematian Yesus. Mereka mengatakan bahwa sebenarnya Yesus itu tidak mati, melainkan pingsan. Dan setelah siuman, Yesus lalu dilarikan ke India dan menjadi pertapa di sana. Ada lagi yang mengatakan
bahwa sebelum disalibkan, Yesus disembunyikan murid-muridnya dan digantikan orang lain yang mirip dengannya. Jadi yang disalibkan itu sebenarnya bukan Yesus. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya orang-orang ini hanya mengarang cerita untuk menjatuhkan argumentasi para penulis Injil. Tetapi mereka lupa bahwa penulis Injil itu berdasarkan saksi mata. Dan bahkan mereka sendiri ada yang menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Para saksi inilah yang patut dipercayai daripada para pembual tadi. Jadi sekali lagi, kematian Yesus di kayu salib itu nyata. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kematian Yesus bukanlah kecelakaan, tetapi penggenapan rencana Bapa. Kematian Yesus di kayu salib bukanlah permainan sandiwara untuk membuat ceritanya menjadi lebih dramatis. Ini bukanlah cerita sensasi yang hanya untuk mencari popularitas. Tuhan Yesus tidak perlu popularitas. Bahkan ada berapa kali ketika dia melakukan mujizat, dia berkata, jangan ceritakan kepada orang-orang lain. Jadi kematian Yesus bukan sensasi, bukan untuk mencari popularitas. Tapi semua adegan di Golgota adalah murni merupakan penggenapan rencana Bapa Surgawi bagi keselamatan umat manusia. Selama beribu-ribu tahun sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa, Bapa Surgawi telah merencanakan karya keselamatan ini. Bahkan sejak semula dia berkata bahwa keturunan manusia ini akan meremukkan kepala si ular. Kita bisa membaca itu di dalam kitab Kejadian 3 ayat ke-15. Siapa yang dimaksudkan? Tentunya Yesus. Yesus itulah yang dimaksudkan dengan keturunan ini. Dan Yesus telah menggenapi melalui kebangkitannya dari maut. Kebangkitan yang kita rayakan hari ini. Karena maut tidak dapat menahannya. Maut tidak ada lagi sengatnya. Dia bangkit. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kematian Yesus membuka pintu anugerah lebar-lebar. Dengan kematian ini kita menerima anugerah yang begitu besar. Amazing grace. Terbelahnya tirai yang memisahkan antara ruang suci dan ruang maha suci bukanlah sebuah simbol atau kejadian yang kebetulan, tetapi memang benar bahwa tirai itu sobek menjadi dua, terbelah
menjadi 2. Hal itu menggambarkan, Bapak Ibu Saudara, Bapa di surga sudah tidak nyaman lagi tinggal sendirian dalam ruang maha suci itu. Artinya, Dia mau berdiam di dalam gerejanya, di dalam umat yang telah dikuduskan dengan darah Yesus. Dan kita seharusnya menyadari kebenaran ini, supaya kita mempunyai kebebasan penuh untuk bersekutu dengan Bapa Surgawi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang lebih yang Dia inginkan dari setiap kita selain persekutuan kita. Itu digambarkan dengan terbelahnya tirai di bait suci yang memisahkan antara ruang suci dan ruang maha suci. Dan biarlah ini menjadi perenungan bagi kita semua. Kematian Yesus adalah berkat bagi orang benar. Proses ini harus dilalui terlebih dahulu sebelum Ia dibangkitkan dan mengalahkan maut. Kiranya iman kita semakin diteguhkan dengan renungan ini. Yesus mati supaya saudara dan saya, bahkan seluruh umat manusia, mempunyai hidup. Haleluya. Tiada kau ingat lagi dosa dan pelanggaranku saat ku mengakuinya di hadapanmu. Tiada kau pandang hina hatiku yang hancur remuk saat ku menyesali semua kebodohanku. Sebab Engkau Bapa-Ku yang baik, tak akan pernah Kau jemu untuk mencintaiku. Belas kasih-Mu selamatkan hidupku. Kemurahan-Mu yang melayakkanku, pengampunan-Mu pulihkan hatiku. Ku bersyukur buat cinta kasih-Mu. Belas kasih-Mu selamatkan hidupku. Kemurahan-Mu yang melayakkanku, pengampunan-Mu pulihkan hatiku. Ku bersyukur buat cinta kasih-Mu. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, tiada kau ingat lagi dosa dan pelanggaranku saat ku mengakuinya
di hadapanmu. Tiada kau pandang hina hatiku yang hancur remuk, saat ku menyesali semua kebodohanku. Sebab Engkau Bapa-Ku yang baik, tak akan pernah Kau jemu untuk mencintaiku. Belas kasih-Mu selamatkan hidupku, kemurahan-Mu yang melayakkanku, pengampunan-Mu pulihkan hatiku. Ku bersyukur buat cinta kasih-Mu, belas kasih-Mu yang melayakkanku, kemurahan-Mu yang melayakkanku, pengampunan-Mu pulihkan hatiku. Ku bersyukur buat cinta kasih-Mu. Bagaimana kita tidak bersyukur buat cinta kasih-Nya atas hidup setiap kita. Belas kasih-Nya menyelamatkan hidup kita. Kemurahan-Nya melayakkan setiap kita. Sebab siapakah kita ini, Bapak Ibu Saudara, sehingga Dia tidak pernah jemu untuk mencintai kita, bahkan sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Bahkan di setiap hari baru Dia terus-menerus memperbaharui kasih setia-Nya bagi kita. Dia tidak pernah memandang hina kepada setiap kita yang hancur hati. Dia tidak pernah ingat lagi segala dosa dan pelanggaran kita. Dikatakan sejauh timur dari barat, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, biarlah momen-momen Jumat Agung Paskah ini mengingatkan dan menyadarkan kepada kita, setiap kita, sekali lagi makna yang sesungguhnya. Karena begitu besarnya kasih akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putra tunggalnya untuk mati di kayu salib, menebus segala dosa-dosa kita. Itu sebabnya sekali lagi di hadapan-Nya, mari sama-sama sekali lagi kita mau akui dan syukuri. Tiada kau ingat lagi dosa dan pelanggaranku, saat ku mengakuinya di hadapan-Mu. Tiada kau pandang hina hatiku yang hancur remuk, saat ku menyesali semua kebodohanku. Sebab Engkau Bapa-Ku yang baik, tak akan pernah Kau jemu untuk mencintaiku. Belas kasih-Mu selamatkan hidupku, kemurahan-Mu yang melayakkanku, pengampunan-Mu pulihkan hatiku. Ku bersyukur buat cinta kasih-Mu, belas kasih-Mu
Selamatkan hidupku, kemurahan-Mu yang melayakkanku, pengampunan-Mu pulihkan hatiku. Ku bersyukur buat cinta kasih-Mu. Ku bersyukur buat cinta kasih-Mu. Ku bersyukur buat cinta kasih-Mu. Syukur Tuhan atas kasih-Mu, atas kesetiaan-Mu, pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ada hanya karena-Mu, hanya karena-Mu. Mari di hadapan Tuhan kita mau nyatakan syukur dan terima kasih kita atas karyanya, atas hidup yang Dia beri bagi kita hari ini. Oleh karena kematiannya maka kita hidup hari ini. Oleh karena kematiannya Dia menyatakan kemahakuasaannya. Dia bangkit dari antara orang mati. Pada hari yang ketiga Dia bangkit, Dia mengalahkan maut. Sehingga maut tidak ada lagi sengatnya atas hidup kita. Kita adalah orang-orang yang dikaruniai dengan kemenangan. Dan bukan hanya sebagai pemenang, tapi kita dikatakan lebih daripada pemenang. Sebab Tuhan kita sudah menang atas maut. Itu sebabnya jangan lagi mau hidup di dalam kekalahan. Jangan lagi mau hidup di dalam perhambaan. Tetapi kita sudah ditebus dengan harga yang begitu mahal. Dan harganya sudah lunas dibayar. Itu sebabnya mari kita mau serahkan hidup kita sepenuhnya. Biarlah hidup yang Dia telah tebus ini menjadi milik kepunyaannya. Dan Dia yang menjadi pemilik hidup kita, Dia juga yang akan membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan-kemenangan lainnya. Biarlah momen Paskah ini menjadi momen titik balik bagi kita, untuk tidak lagi hidup di dalam kekalahan, untuk tidak lagi hidup di dalam kegagalan, untuk tidak lagi hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Sebab kemenangannya atas maut itu membuat kita mempunyai hari esok yang penuh dengan pengharapan. Kemenangannya atas maut memberikan kehidupan yang baru bagi setiap kita. Haleluya, 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 haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih atas rencana-Mu yang besar bagi hidup kami. Buat kami menyadari kebenaran ini, bahwa ketika malaikat-Mu berbuat salah, maka Engkau mencampakkannya ke bumi. Namun ketika manusia berbuat kesalahan dan terhilang, Engkau mengirim dan mengorbankan putra tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk mencari dan menyelamatkan kami. Betapa besar kasih-Mu kepada kami Bapa. Terima kasih karena Engkau menerima kami apa adanya.
Bahkan ketika Engkau mendapati kami tidak dalam keadaan baik. Namun demikian pun ketika Engkau menemukan kami, Engkau menggendong kami dengan sukacita. Engkau mengangkat kami sedemikian tinggi. Engkau menyebut kami berharga. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu dan memahkotai kami dengan kebenaran. Tiada Engkau ingat-ingat lagi akan dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Tidak pernah Engkau memandang kami hina, sekalipun kami hidup di dalam kebebalan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Karena Engkau tidak pernah berhenti mencintai kami. Kami bersyukur buat cinta kasih-Mu sekarang dan selamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang sangat amat dicintai oleh Tuhan, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab berkat itu datangnya dari Bapa Surgawi, di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang telah menjadi juru selamat, yang telah bangkit dari kematian, mengalahkan maut, sehingga kita beroleh hidup. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang adalah penolong yang setia dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari semua yang telah ditebus dan dimahkotai dengan kemenangan, sama-sama kita mau katakan amin.